Halo, bertemu kembali bersama saya, Pak Willy. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap, jelas, dan sistematis untuk soal nomor 2 dari OSP Fisika 2026 yang mengangkat materi impuls dan momentum. Pembahasan tidak hanya berfokus pada memperoleh jawaban akhir, tapi juga menjelaskan proses berpikir dari setiap langkah penyelesaian, sehingga konsep yang digunakan dapat dipahami dengan mudah dan mendalam. Ayo kita langsung mulai. Pembahasan OSP Fisika 2026 nomor 2 mengenai impuls dan momentum. Soalnya sebagai berikut. Sebuah truk pengangkut pasir memiliki massa total awal M besar. Truk tersebut mula-mula diam, kemudian ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya konstan F yang arahnya sejajar permukaan jalan. Selama proses penarikan, pasir jatuh sedikit demi sedikit dari bak truk dengan laju pengurangan massa sebesar R dan nilainya konstan. Besaran R bernilai positif dan berdimensi massa per satuan waktu. Massa truk tanpa pasir adalah M0 sama dengan setengah M. Ambil T sama dengan 0 sebagai saat truk tepat mulai ditarik. Pada saat tersebut, V0 bernilai 0 dan X0 bernilai 0. Pasir terlepas tanpa kecepatan horizontal relatif terhadap truk. Oleh karena itu, sesaat ketika terlepas, setiap elemen pasir mempunyai kecepatan horizontal yang sama dengan kecepatan truk. Anggap ketinggian pasir dari bak jatuh sangat kecil sehingga komponen vertikal kecepatan pasir bisa diabaikan. Dengan demikian, energi kinetik elemen pasir ketika terlepas dapat dianggap sama dengan energi kinetiknya sesaat sebelum mencapai jalan. Abaikan seluruh hambatan gerak. Abaikan pula massa dan momen inersia roda dibandingkan dengan massa truk. Dengan demikian, pengaruh gaya gesek statis roda jalan terhadap gerak translasi dapat diabaikan. Dan satu-satunya gaya luar horizontal yang diperhitungkan adalah gaya tarik F ini. Pertanyaannya, misalkan M kecil adalah massa total sesaat truk beserta pasir yang masih berada di atasnya, tentukan kecepatan truk sebagai fungsi dari M selama pasir masih tersisa. B. Tentukan posisi atau jarak tempuh truk, yaitu XT, sebagai fungsi waktu selama pasir masih tersisa. C. Tentukan jumlah energi kinetik yang dibawa oleh seluruh elemen pasir ketika terlepas dari truk selama proses pengosongan bak. Yang D. Tentukan posisi truk sebagai fungsi dari waktu setelah seluruh pasir habis. Gunakan titik awal waktu T sama dengan 0 yang sama seperti pada deskripsi sistem ini. Oke, sekarang kita akan bahas soalnya. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa pada saat awal 0, T-nya 0, benda atau truk masih diam. Posisinya kita jadikan sebagai acuan di sini, dan massa truk itu totalnya adalah M besar ya. Di sini truk ditarik oleh gaya F sehingga dia tentu saja bergerak ya. Nah, suatu saat sampai di sini dan kecepatannya adalah V. Di tengah perjalanan ini ternyata sebagian muatannya yaitu pasir akan jatuh ke jalan ya. Dengan posisi ini kita misalkan saja dulu pada saat T dan jaraknya X dari titik acuan ini. Seberapa jauh pengurangannya seperti ini. Jadi perubahan massa terhadap waktu dari jumlah pasir ya itu adalah minus R, di mana R-nya adalah konstan ya. Ini kita bisa juga tuliskan dalam bentuk yang lain, dt sama dengan min dm per r. Oke, sekarang kita akan hitung massa dari truk ini ya pada saat di sini. Jadi massanya adalah massa mula-mula dikurangi dengan massa yang jatuh yaitu pasir sendiri, yaitu rdt ya. Nah, sekarang baru kita akan tuliskan gaya sama dengan perubahan momentum ya. Jadi karena kita tahu bahwa perubahan momentum ini akan menimbulkan gaya ya. Nah, atau gaya itu sebenarnya
ditimbulkan dari perubahan momentum. Momentum itu kan massa kali kecepatan. Jadi kalau kita turunkan, di sini kan dua variabel M sama V-nya berubah. Jadi M kali dV dt tambah V kali dm dt. Kalau yang ini sudah biasa yaitu M kali A. Nah, di sini ada tambahan V kali dm dt. Di sini tadi disebutkan bahwa pasirnya jatuh. Jadi kecepatannya adalah 0 dikali dengan dm dt. Sehingga efek dari pasir yang jatuh ini tidak akan memberikan tambahan F yang menjadi penyebab geraknya. Sehingga kita bisa isi V-nya 0 kali dm dt ya sama dengan M dv dt. Ini saya pindahkan ke ruas kiri. Atau F-nya itu adalah dalam bentuk sederhana adalah M kali dv dt. Oke, kita akan selesaikan yang ini. Yang bagian pertama itu ditanya berapa kecepatan ya terhadap fungsi massa. Oke, saya tuliskan kembali F sama dengan M kali dv dt. Cuma di sini kita akan melihat perubahan kecepatan terhadap perubahan massa. Jadi saya harus rubah dulu ini dt-nya menjadi min dm per r ya, seperti berikut ini. Jadi F sama dengan M kali dv per min dm per r. Nah, ini kan variabelnya sudah M dan V ya. Jadi kita bisa pisahkan variabelnya ya. Jadi dv nggak ada temannya, jadi dv sendiri. Ini F sama R nya saya gabungkan dengan suku M ya. Jadi min F per R kali dm per M. Oke, nah setelah itu baru kita bisa integralkan ya. Sesuai dengan batas integrasinya, awalnya 0, akhirnya kecepatannya V. Yang ini massa awalnya M, dan massa setelah bergerak sejauh X atau T ini adalah M min R dt ya, atau M kecil inilah M-nya ya. Nah, sekarang kita akan integralkan ya. Integral dm per m itu adalah ln ya. Dengan batas integrasinya M besar ke M kecil ya. Ini minus. Jadi kita bisa substitusikan untuk mencapai fungsinya. Jadi Vm sama dengan min F per R kali ln M per M. Inilah fungsi kecepatan terhadap variabel massa pasir yang tersisa. Baik, sekarang kita akan mencari fungsi posisi ya. Yaitu dari persamaan kinematika xt sama dengan x0 tambah integral f dt, v dt ya. Ini v-nya dari sini, cuma saya ganti yaitu ini minus jadi plus ya, kemudian m-nya saya pindah ke atas, m kecil di bawah. Kemudian m kecil ini kan variabel yaitu tidak lain dari m min r kali t ya. Ini adalah persamaan kinematikanya. Kita akan selesaikan. Nah, di sini kalau kita lihat variabelnya t-nya di bawah, saya pindahin ke atasnya tukar, kemudian ini saya tambahkan minus di sini. Setelah itu kita akan melakukan penyesuaian dt-nya. Jadi kita akan samakan dengan variabel fungsi ln-nya yaitu m min rt per m. Jadi di sini kita lihat t-nya dikali dengan min r ya. Jadi saya kali minus ke depan ke sini, kemudian kali 1/r. Jadi ini r kuadrat, tadinya kan r. Kemudian saya bagi dengan M, berarti di depannya kita kalikan dengan M ya. Jadi inilah bentuk persamaan yang harus kita selesaikan ya. Nah, ini mengingatkan kita pada integral ln x dx ya. Kita harus tahu dulu hasil dari integral ln x dx itu apa. Ya, saya tuliskan lagi. Untuk mencarinya sebenarnya kita gunakan integral parsial ya di matematika. Rumusnya adalah integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Nah, di sini kita akan cari untuk ln x ya. Berarti nanti u-nya adalah ln x, dv-nya adalah dx. Jadi nanti u kali v ln x, tadi kan dx-nya sama dengan dv, jadi x-nya ya sama dengan v ya, ini. Min v-nya adalah x ya. Kemudian du adalah turunan dari ln x, yaitu 1/x, dx variabelnya. Ini kan di dalam integral 1, jadi kalau diintegralkan nanti yang x ini saya pindahkan ke depan. Ini integral dari 1 yaitu min x tambah c. Jadi inilah rumus dari integral logaritma x dx. Kita terapkan di sini ya. Jadi sama. Maka kita bisa mendapatkan x0 tambah f per m dikali. Nah, ini x-nya ini variabelnya m min rt per m dikali ln, ini kan x-nya dikeluarkan dulu, x kali ln x min 1. Jadi ini x
kali ln X min 1. Kita lakukan penyesuaian sedikit ya. Jadi saya ininya variabelnya pindahkan lagi ke atas ya. Jadi M di atas, ini M min RT, jadi ini kasih minus ya. Setelah itu baru kita bisa kalikan ya. Ini ke sini ya. Jadi M min RT dikali min 1 ya ini kan. Kemudian ini kali ini jadi min ya kali ln variabelnya. Oke. Berikutnya kita akan cari posisi awalnya itu dalam persamaan integral ini. Jadi kita masukkan x-nya 0 ya ke variabel t tentu saja. Maka yang ini tulis lagi, kemudian ini kita isi 0. Ini juga 0 ya. Dan ini juga 0. Kita mulai dari sini ln M per M 1. Ln 1 kan 0. Kali berapapun ya 0. Jadi tinggal ininya 0, berarti yang muncul adalah minus M aja. Nah ini sama dengan 0, karena posisi awalnya kan 0 ya. Dari sini kita akan cari nilai X0 sebagai posisi awal. Jadi X0 sama dengan pindah ruas ya, yang ini. Jadi positif Fm per R kuadrat. Dan kita bisa mendapatkan persamaannya adalah F per R kuadrat tambah M. Nah ini kita substitusi ini ke dalam sini, kita gabungkan ya. Di sini kan F per R kuadrat, jadi F per R kuadratnya taruh di luar, kemudian kita kalikan M ini sebagai X0 nya. Kalau yang bagian belakang ini sama dengan yang ini ya. Kemudian kita coba sederhanakan ya. Ada yang sama kan di sini M min M. Jadi habis ya. Nanti yang lain kita tuliskan sehingga kita punya bentuk akhir yang paling kompaknya adalah XT sama dengan F bagi R kuadrat dikali RT dari sini. Kemudian ini saya tulis kembali. Inilah fungsi posisi terhadap waktunya. Oke, sekarang kita akan menghitung energi kinetik total dari pasir yang jatuh ya. Oke, saya mulai dengan menggambar keadaan awal. Kemudian saya gambar pergerakan berikutnya itu ketika jatuh pada suatu saat ini kecepatannya V. Dan pada keadaan akhir yaitu ketika semua pasir sudah terjatuh dan mobil punya massa totalnya setengah M ya, dan gaya F-nya tetap ada. Nah, pertanyaan berapakah energi kinetik total yang jatuh dari pasir tersebut? Kita tahu bahwa energi kinetik setengah M V kuadrat ya. Nah, di sini kita ambil sepotong-sepotong ya. Jadi kita hitung dE-nya adalah setengah V kuadrat dm ya. Nah, di sini saya kasih minus. Kenapa? Karena nilai dm itu kan negatif, sehingga persamaannya harus dikoreksi ya di sini supaya jadi nilainya positif. Dan itu adalah nilai energi kinetik totalnya. Nah, baru kita akan substitusikan nilai V kuadrat dari yang tadi, karena variabel dm kita pakai pilih fungsi kecepatan yang ada M-nya. Kita kuadratkan. Dan setelah itu bisa kita integralkan, integral dE dari 0 sampai E. Nah, ini yang konstannya kita keluarkan, ini kan dikuadratkan jadi F kuadrat per R kuadrat, ini kali min setengah ya di sini. Sisanya di dalam integral ln kuadrat M per M dm. Ini dari M sampai setengah M ya, dari awal ke keadaan akhirnya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita sesuaikan dulu variabelnya jadi M per M ya, atau kita pindahkan dulu variabel M nya di bawah jadi di atas ya, seperti ini. Jadi di atas ini berarti kan jadi minus, tapi dikuadratkan ya tetap saja nilainya ini. Kemudian kita bagi variabelnya dengan M besar, jadi di bagian depan pembilang kita kasih M ya. Oke, baru kita integralkan. Cuma di sini jadi masalah lagi. Di sini ada fungsi ln kuadrat M per M. Mengintegralkannya seperti apa? Ya, sebenarnya sama dengan tadi ya. Kita gunakan integral parsial. Cuma di sini dua kali kita integralkan parsialnya. Jadi untuk mencari ln n kuadrat, berarti UV ya. Jadi U-nya ini ln kuadrat X, U. dV-nya kan dx ya. Jadi X min. Kemudian V-nya adalah X ya, kemudian du-nya adalah turunan ln kuadrat X, berarti 2 kali ln X kali per X dx ya. Dan kita sederhanakan jadi X kali ln kuadrat X min 2 ln X. Nah, ini integral ln X dx tadi sudah kita turunkan di depan, itu X ln X min X ya. Jadi kita gantikan di sini, kemudian kita tuliskan hasil akhir itu integral
ln kuadrat X dx sama dengan X ln kuadrat X min 2X kali ln X tambah 2X. Oke, sekarang kita terapkan di sini untuk energi kinetiknya. Jadi ini yang konstantanya kita tuliskan dulu, min F kuadrat M per 2R kuadrat ya. Nah, di sini kan ada X. X-nya kita keluarkan dulu. X-nya itu di sini dalam bentuk M kecil per M besar. Jadi kali ln kuadrat M kecil per M besar min 2 ln M kecil per M besar tambah 2. Oke. Setelah itu baru kita bisa sederhanakan ya. Ini M-nya kan bisa dicoret nih, M besarnya. Jadi M kecilnya bisa tersisa di sini ya. Jadi inilah fungsi energi kinetik dalam variabel M-nya. Selanjutnya kita isi batas integrasinya ya, yaitu keadaan awal ke keadaan akhir ya. Keadaan awal, keadaan akhir. Nah, yang akhirnya setengah M ya, yang awalnya M. Kemudian kita ingat bahwa ln 1 itu kan 0, ini juga 0, berdua. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi bentuknya yang seperti ini ya, ini 0, 0 tambah 2. Sementara yang ini kita tuliskan dalam bentuk ln 2 ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi, maka kita bisa mendapatkan bentuk ya. Ini M-nya kita keluarkan ya. Jadi setengah ln kuadrat 2 tambah setengah kali 2 ln 2 itu ln 2, setengah kali 2 itu 1 dikurangi dengan 2 di sini. Jadi min 1. Jadi bentuknya ini. Di minusnya kita bisa kalikan ke dalam kurung supaya fungsinya bernilai positif. Jadi bentuk akhirnya adalah EK sama dengan F kuadrat M per 2R kuadrat dikali min setengah ln kuadrat 2 min ln 2 tambah 1. Jadi inilah rumus akhir dari energi kinetik di posisi ketika pasir tersebut habis. Baik, sekarang kita akan menentukan fungsi posisi dari truk ini setelah pasirnya habis ya. Jadi ini adalah gambar ketika bergerak, kemudian suatu saat setelah pasirnya habis, masanya kan tinggal setengah M. Nah, dari sini dia akan bergerak. Nah, persamaan geraknya berapa atau seperti apa, tapi diukur dari waktu di sini dan posisi dari sini. Oke, kalau gitu kita perlu mencari berapa kecepatan awal atau kecepatan di sini. Nanti kan ini akan menjadi persamaan gerak untuk gerak selanjutnya. Demikian juga dengan kecepatannya. Kita akan mulai dengan menghitung kecepatan ya. Ini adalah jarak ketika pasirnya habis, dan ini adalah jarak ketika setelah pasir habis bergerak dengan kecepatan dan percepatan ini. Oke, kita mulai dengan menghitung kecepatan. Fungsi kecepatan seperti ini. Kita akan menghitung berapa pada saat ya di sini. Kita bisa gunakan juga persamaan kecepatan yang lain ya, terhadap yang variabelnya M. Di sini kita isi nanti M kecilnya setengah M. Jadi kita bisa mendapatkan kecepatan di bagian akhirnya itu adalah F per R kali ln 2 ya. Ini M bagi setengah M kan 2. Ln 2. Ya, F per R-nya konstanta. Oke, jadi ini adalah suatu konstanta nilai. Oke, berikutnya kita sebut saja ini sebagai V0 yang nanti kita akan pakai di persamaan gerak di sini. Sekarang kita coba akan menghitung waktunya ya. Waktu dari sini sampai sini berapa, karena saya perlu nilai X0 nanti. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel ini M bagi dengan MIR itu sama dengan 2. Jadi masa awal dibagi masa akhir itu kan 2. Nah, di sini kita kali silang untuk mencari T. Maka kita bisa dapatkan M min RT sama dengan setengah M besar. Dan RT sama dengan setengah M. Atau T-nya waktunya yaitu adalah M per 2R ya. Jadi dari sini ke sini itu ditempuh dalam waktu M per 2R. Tinggal kita mencari percepatan dan posisi awalnya ya. Oke, kita mulai dengan percepatan dulu. Sigma F sama M kali A di sini. Di sini yang bekerja sebagai gaya hanya F saja dan masanya konstan. Jadi ini gerak lurus berubah beraturan biasa nih untuk percepatannya maksudnya. Jadi kita bisa tuliskan F sebenarnya setengah MA ya. Jadi nanti A-nya adalah 2F dibagi dengan M. Nah, kita akan mencari sekarang satu besaran kinematika yang lain, itu adalah X0-nya. Kita tuliskan fungsi X, ya, ini. Dan kita masukkan nilai T-nya, itu M per 2R, ke sini, ya. Jadi kita bisa tuliskan F per R kuadrat dikali R kali M per 2R dikurang setengah M, ya.
Dan ini masa akhirnya tinggal setengah M ya, dikali ln M per setengah M. Kita lakukan penyederhanaan, jadi M-nya kita bisa keluarkan, kemudian 2-an juga kita keluarkan. Jadi yang tinggal di dalam kurung adalah, ini habis ya, tapi tinggal 1 min, ini tinggal ln 2 saja. Jadi inilah xt-nya, atau kita sebut saja x0 sebagai posisi awal di gerak selanjutnya. Baru setelah itu kita tuliskan persamaan kinematikanya untuk GLBB ya, x0 tambah V0t tambah setengah t kuadrat. Karena ini kan GLBB dari sini ke sini. X0-nya kita substitusi ini. Kemudian V0-nya kita substitusi dari sini. Dan T-nya, A-nya dari sini ya. Kemudian catatan untuk T-nya kan berlaku dari sini, ini selama GLBB. Dari ujung sini sampai sini itu adalah M per 2R. Jadi nanti variabel T-nya kita kurangi dengan, kita sebut saja itu TA ya, yang nilainya sama dengan M per 2R. Nanti ini juga sama ya. Jadi lengkapnya persamaannya, kalau kita nyatakan dalam acuan waktu di sini 0 dan acuan tempatnya X dengan 0 di sini, maka kita bisa mendapatkan persamaan akhirnya adalah F M per 2R kuadrat 1 min ln 2 tambah F per R ln 2 dikali T min. Nah ini kita ganti dengan M per 2R. Demikian juga dengan TA ini. Jadi inilah persamaan umum yang berlaku setelah pasir habis dari sini ke selanjutnya. Ya, tapi X diukur dari sini dan T juga diukur dari sini. Sampai di sini pembahasan soal nomor 2 OSP Fisika 2026. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like, tinggalkan pertanyaan atau diskusi di kolom komentar. Bagikan juga pada teman-teman yang sedang belajar fisika. Subscribe tentu saja yang bagi yang belum, agar pembahasannya bisa dimengerti selanjutnya. Semoga video-video ini membantu kalian memahami konsep, impuls, dan momentum menjadi lebih baik dan menjadi bekal dalam menghadapi OSP atau OSN Fisika nanti. Terima kasih telah belajar bersama dengan Pak Willy.